Do that one dance, baby. That one dance. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Maka oleh karena itu kita harus mensyukurinya. Dan tak lupa pula salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah menyebarkan Islam ke seluruh pelosok belahan dunia. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan topik pembahasan salah satu mata kuliah strategi pembelajaran. Dewasa ini, kegiatan pembelajaran di setiap jenjang pendidikan harus dikembangkan sesuai dengan zaman sekarang ini. Sehingga setiap guru dituntut untuk memiliki pemahaman yang tinggi terhadap pendekatan pembelajaran. Strategi pembelajaran dan metode pembelajaran, hal ini sangat penting. Dikarenakan guru merupakan perencana utama dalam suatu kegiatan pembelajaran. Proses kegiatan pembelajaran direncanakan dan didesain oleh guru sedemikian rupa guna tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Idealnya, pembelajaran yang sesuai dengan sekarang ini yaitu pembelajaran yang berpusat pada siswa. Agar pembelajaran yang dialami siswa menjadi lebih bermakna. Ya. Selain itu, model pembelajarannya yang diterapkan dalam pembelajaran haruslah bervariasi, ya, sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman guru terhadap pendekatan, ya, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran tidak bisa diabaikan. Ya. Berdasarkan hal tersebut, ya, maka di sini saya akan membahas mengenai pengertian strategi pembelajaran, kemudian apa saja sih jenis-jenis strategi pembelajaran, dan yang terakhir apa saja istilah yang terkait dengan strategi pembelajaran. Baiklah, ya. Baik. Pengertian strategi pembelajaran. Ya. Sebelum kita mengetahui makna dari strategi pembelajaran, apakah kita tahu apa itu strategi, apa itu pembelajaran? Mari kita ulas sama-sama. Strategi adalah suatu pola, ya, yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Ini yang dinamakan dengan strategi. Jadi suatu pola, suatu bentuk, ya, yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja. Untuk apa? Untuk melakukan atau tindakan, untuk menunjukkan tujuan. Adapun pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Jadi pembelajaran di sini adalah pendidik, ya, membantu peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Ya. Ini yang dimaksud dengan pembelajaran. Nah, kemudian, ya, kita lihat slide ini. Ada beberapa pendapat, ya, ahli, ya, yang berkaitan dengan pengertian strategi pembelajaran. Kita lihat, menurut
Kozma dalam Mazid ya, secara umum menjelaskan bahwa strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Sedangkan menurut Wina Sanjaya dalam Majid menyatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ya. Ini menurut para ahli. Adapun tujuan strategi pembelajaran sendiri adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pembelajaran adalah pendidik serta peserta didik yang berinteraksi edukatif antara satu dengan yang lainnya. Kemudian apa isi kegiatannya? Ya, isi kegiatannya ya adalah bahan atau materi yang bersumber dari kurikulum suatu program pendidikan. Adapun sumber pendukung kegiatan pembelajaran ya, mencangkup fasilitas dan alat-alat bantu pembelajaran seperti papan tulis, meja, bangku. Ya. Dari beberapa pengertian di atas, ya, dapat kita simpulkan ya, bahwa strategi pembelajaran merupakan suatu rencana tindakan atau rangkaian kegiatan yang dipilih guru mencangkup penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ditunjukkan untuk siswa yang bertujuan agar tercapainya tujuan pembelajaran. Gitu. Kita next lagi ya, PowerPoint-nya. Nah, kemudian di sini saya juga akan menyampaikan apa saja sih jenis-jenis strategi pembelajaran itu, ya. Jenis-jenis strategi pembelajaran itu, yang pertama adalah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Lihat, ya. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya yang paling tinggi. Dan paling sering digunakan pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah. Jadi, strategi pembelajaran langsung ini ya, metodenya metode ceramah. Ya, berupa metode ceramah ataupun pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktek dan latihan serta demonstrasi ya. Strategi pembelajaran langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah, khususnya untuk siswa ya. Jadi guru ya menyampaikan kepada siswa ya dengan metode ceramah. Ya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada strategi pembelajaran tidak langsung, indirect instruction ya. Nah, untuk strategi ini ya, untuk jenis ini pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran, inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Ya. Dalam pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator. Ya. Kalau pembelajaran langsung, guru ya menyampaikan terus materi. Tapi kalau pembelajaran tidak langsung, justru guru memfasilitatorkan hanya sebagai pendukung, ya, dan sumber personal atau research person, ya. Guru merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan siswa untuk terlibat dan memungkinkan memberikan umpan balik kepada siswa ketika mereka melakukan inquiry, ya. Strategi pembelajaran tidak langsung mengisyaratkan bahan-bahan cetak, non-cetak, dan sumber-sumber manusia. Ya, jadi justru yang paling aktif itu siswa, bukan guru. Gitu ya. Kalau jenis strategi pembelajaran tidak langsung.
Nah, kemudian yang ketiga ada strategi pembelajaran interaktif. Interactive instruction ya. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi ya. Diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Ya. Seman dan Valens ya pada tahun 1989 mengemukakan ya bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba alternatif dalam berpikir. Ya, jadi jenis strategi pembelajaran interaktif ini justru lebih sering diskusi dibandingkan dengan guru menyampaikan materi saja, ataupun yang tadi ya strategi tidak langsung. Justru strategi pembelajaran interaktif ini ya lebih kepada seluruh siswa itu berdiskusi, berdialog. Nah, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran melalui pengalaman ya ataupun experiential learning. Ya, strategi pembelajaran melalui pengalaman bentuk sekuensi indikutif berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas penekanan dalam strategi belajar melalui pengalaman adalah pada proses belajar dan bukan hasil belajar. Guru dapat menggunakan strategi ini baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai contoh, di dalam kelas dapat digunakan metode simulasi, sedangkan di luar kelas dapat dikembangkan metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. Ya, seperti itu. Jadi lebih kepada pengalaman. Ya. Kemudian yang kelima ada strategi pembelajaran mandiri. Ya. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, ya, untuk membangun kemandirian dan peningkatan diri, ya, seperti itu. Dan fokusnya, ya, adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru. Di samping siswa belajar mandiri, perlu adanya guru untuk mendampingi. Seperti itu. Belajar mandiri juga bisa dilakukan dengan teman atau sebagian dari kelompok kecil, bikin halakoh-halakoh. Ya. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah membentuk peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Sedangkan kekurangannya adalah peserta belum dewasa karena tidak ada bimbingan. Gitu. Sulit menggunakan pembelajaran mandiri. Kemudian, nah, ada juga di sini saya juga akan menyampaikan istilah-istilah ya terkait dalam strategi pembelajaran. Apa saja sih istilah-istilahnya ya? Baik, yang pertama adalah pendekatan pembelajaran. Istilah pendekatan berasal dari bahasa Inggris. Ya, jadi istilah pendekatan ini berasal dari bahasa Inggris, ya, approach, ya, yaitu approach yang memiliki beberapa arti. Ya, di antaranya diartikan dengan pendekatan, dan dalam dunia pengajaran kata approach lebih tepat diartikan a way of beginning something atau cara memulai sesuatu. Oleh karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pendekatan. Dan menurut Gladden, Robinson, dan Helmut Lang, istilah pendekatan dapat diartikan sebagai apa? Coba. Menurutnya ya, dapat diartikan pendekatan pembelajaran ini dapat dimaknai dua pengertian. Ya, yang pertama, pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap dan pendekatan pembelajaran sebagai kajian yang terus berkembang. Pendekatan pembelajaran sebagai dokumen tetap
dimaknai sebagai suatu kerangka umum ya dalam praktek profesional guru, yaitu serangkaian dokumen yang dikembangkan untuk mendukung pencapaian kurikulum. Hal ini tersebut berguna untuk mendukung kelancaran guru dalam proses pembelajaran, kemudian membantu para guru menjabarkan kurikulum ya dalam praktik pembelajaran di kelas, kemudian sebagai panduan bagi guru dalam menghadapi perubahan kurikulum, dan sebagai bahan masukan bagi para penyusun kurikulum untuk mendesain kurikulum dan pembelajaran ya, dan pembelajaran yang terintegrasi. Kemudian yang kedua ada model pembelajaran ya. Model pembelajaran merupakan kerangka dasar ya. Merupakan kerangka dasar pembelajaran yang dapat diisi oleh beragam muatan mata pelajaran sesuai dengan karakteristik ya, kerangka dasarnya. Model pembelajaran ini dapat muncul dalam beragam bentuk dan variasinya sesuai dengan landasan filosofis dan pedagogis yang melatar belakanginya. Arendt menyatakan, the term teaching model refers to particular approach to instruction that includes its goals, syntax, environment, and management system. Ya, istilah model pengajaran ya, mengaruh pada suatu pendekatan pembelajaran tertentu, termasuk tujuannya, sintaksnya, lingkungannya, dan sistem pengelolaannya. Dengan demikian, maka model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, ataupun pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial, dan untuk menentukan perangkat-perangkat pembelajaran termasuk dalamnya buku-buku film, komputer, kurikulum, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada metode pembelajaran. Ada metode pembelajaran. Tadi model pembelajaran, sekarang metode pembelajaran. Nah, kita lihat ya. Metode pembelajaran ya, menurut J.R. David dalam Teaching Strategies for College Classroom ialah a way achieving something, cara untuk mencapai sesuatu ya. Untuk melaksanakan suatu strategi digunakan seperangkat metode pengajaran tertentu. Dalam pengertian demikian, maka metode pengajaran menjadi salah satu unsur dalam strategi pembelajaran. Unsur seperti sumber belajar, kemampuan guru dan siswa, media pendidikan, dan yang lainnya. Ya. Dalam bahasa Arab, metode ini dikenal dengan at-tariq, ya, istilah at-tariq atau jalan atau cara. Ya. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Biasanya metode digunakan melalui salah satu strategi, tetapi juga tidak tertutup kemungkinan ya, beberapa metode berbeda dalam strategi yang bervariasi. Artinya, penetapan metode dapat divariasikan melalui strategi yang berbeda tergantung pada tujuan yang akan dicapai dan konten proses yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi pembelajaran. Di antaranya ya tadi, ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi, laboratorium, pengalaman lapangan, dan debat. Ya, itu salah satu metode pembelajaran. Ya, itulah di antara strategi pembelajaran. Kemudian yang keempat, ada teknik pembelajaran. Metode ini dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan sesuatu metode secara spesifik
Misalnya, penggunaan metode ceramah ya di kelas ya dengan jumlah siswa yang relatif banyak hanya membutuhkan teknik tersendiri ya. Maka ketika ada siswa banyak ya, metode paling biasanya kita menggunakan metode ceramah. Ya, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan menggunakan metode ceramah pada kelas yang siswanya jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong ya aktif ya. Intinya mah gitu ya. Kemudian dalam hal ini juga guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Kemudian yang terakhir ada teknik pembelajaran ya. Teknik pembelajaran ini merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. Ya, taktik. Misalnya nih, terdapat 2 orang yang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya, walaupun sama-sama menggunakan metode ceramah. Ya, dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense humor yang tinggi, ya. Sementara itu yang satunya lagi kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang tersebut. Ya, seperti itu. Dalam gaya pembelajaran akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing guru. Ya, hal ini sesuai dengan kemampuan, ya, sesuai dengan pengalaman dan tipe kepribadian dari guru yang bersangkutan. Dan dalam taktik ini, pembelajaran akan menjadi sebuah ilmu dan sekaligus juga seni. Seperti itu, ya. Dari penjelasan di atas, ya, dapat kita simpulkan bahwa suatu strategi pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan strategi itu dapat ditetapkan melalui berbagai metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, ya, guru dapat menentukan teknik yang dianggap relevan dengan metode. Dan penggunaan teknik itu, setiap guru memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Mungkin, ya. Adapun kesimpulan, ya, kesimpulan dari apa yang telah saya paparkan tadi, strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan untuk mencapai suatu tujuan, ya, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dan dengan demikian strategi pembelajar mencangkup penggunaan pendekatan, metode, teknik, bentuk media, sumber belajar, pengelompokan peserta didik untuk mewujudkan interaksi edukasi antara pendidik dengan peserta didik, antara peserta didik dan terhadap proses, hasil, atau dampak kegiatan pembelajaran. Dan dalam hal ini, strategi pembelajaran diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya. Kemudian jenis-jenis strategi pembelajaran itu ada strategi pembelajaran langsung, pembelajaran tidak langsung, belajar melalui pengalaman, belajar mandiri, dan pembelajaran interaktif. Ya. Kemudian ada istilah yang terkait dalam strategi pembelajaran meliputi model pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan teknik dalam pembelajaran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Zur maqala wa la tangdur man qala. Semoga manfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Summa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.